Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat dan tidak menutup kemungkinan. Dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai. Dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat episode 23. Soal nomor 1 P3K Perawat. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan fraktur tulang paha. Hasil pengkajian pasien akan melaksanakan operasi WRIF besok hari dan pasien dianjurkan untuk puasa. Kapan pasien melaksanakan tindakan tersebut? A. 5 jam sebelumnya. B. 6 jam sebelumnya. C. 7 jam sebelumnya. D. 8 jam sebelumnya. E. 9 jam sebelumnya. Jawaban D. 8 jam sebelumnya. Pembahasan. Operasi WRIF Open Reduction Internal Fixation adalah tindakan bedah untuk memperbaiki patah tulang dengan menggunakan perangkat fiksasi internal. Sebelum operasi, pasien biasanya diminta untuk melakukan puasa agar perutnya kosong selama operasi dan mencegah risiko aspirasi terhisapnya isi lambung ke dalam saluran pernapasan selama prosedur anestesi. Waktu puasa yang dianjurkan sebelum operasi biasanya adalah 8 jam sebelum tindakan bedah. Ini berarti pasien harus berhenti makan atau minum selama 8 jam sebelum jam operasi yang telah ditetapkan. Misalnya, jika operasi dijadwalkan pada pukul 10 pagi, maka pasien harus berhenti makan atau minum sejak tengah malam pukul 2 pagi sebelum hari operasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan lambung pasien kosong saat prosedur anestesi dimulai, sehingga risiko aspirasi dapat diminimalkan. Selain itu, puasa juga membantu mempersiapkan kondisi tubuh pasien sebelum tindakan operasi untuk mengurangi risiko komplikasi selama dan setelah operasi. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang perempuan 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sakit kepala. Hasil pengkajian pasien akan mendapatkan obat yang akan diberikan melalui suntikan intramuskular. Berapa derajat sudut kemiringan penyuntikan pada kasus tersebut? A. 15. B. 30. C. 45. D. 60. E. 90. Jawaban P. 90 derajat. Pembahasan. Pilihan A. 15 derajat. B. 30 derajat. C. 45 derajat. Dan D. 60 derajat tidak sesuai dengan teknik penyuntikan intramuskular. Sudut kemiringan yang datar atau tidak tepat dapat mengganggu penyuntikan yang aman dan efektif. Jika jarum disuntikan terlalu datar, obat dapat masuk ke lapisan subkutan di bawah kulit daripada ke otot yang dapat mengurangi efektivitasnya. Soal nomor 3 P3K Perawat. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan dahak sulit dikeluarkan. Terdapat bunyi gemercik di lobus bawah paru-paru kiri, frekuensi napas 26 kali menit. Apakah tindakan kolaborasi pada pasien tersebut? A. Postural drainage. B. Memposisikan semifouler. C. Pemasangan oksigen per kanul. D. Pemasangan water seal drainage. E. Pengambilan cairan dengan menggunakan spuit. Jawaban C. Pemasangan oksigen per kanul. Pembahasan. Dengan pemasangan oksigen per kanul, pasien akan mendapatkan suplai oksigen tambahan yang dapat membantu mengatasi sesak napas dan meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Oksigen tambahan dapat membantu meningkatkan oksigenasi jaringan tubuh dan mengurangi gejala sesak napas yang dialami oleh pasien. Jadi, pemasangan oksigen per kanul adalah tindakan kolaborasi yang paling tepat untuk membantu mengatasi sesak napas pada pasien ini. Perawat perlu melibatkan dokter dan tim medis lainnya untuk memastikan bahwa pemasangan oksigen per kanul dilakukan dengan benar sesuai dengan kebutuhan pasien. Soal nomor 4 P3K Perawat. Pasien terpasang infus di tangan kanan dengan cairan nakel 0,9%. Pasien mengeluh sakit pada tempat penusukan infus. Pasien meringis saat diraba pembuluh darah tempat pemasangan. Kulit tempat penusukan kemerahan.
Apa tindakan keperawatan pada pasien tersebut? A. Mengganti jenis cairan. B. Mengganti selang infus. C. Memindahkan tempat penusukan. D. Melakukan kompres dingin pada tempat penusukan. E. Menghentikan sementara aliran infus sampai dengan pasien tidak nyeri. Jawaban: cek, memindahkan tempat penusukan. Pembahasan. Pasien terpasang infus di tangan kanan dengan cairan nakal 0,9%. Namun, pasien mengeluh sakit pada tempat penusukan infus, merengis saat pembuluh darah diraba, dan kulit di tempat penusukan terlihat kemerahan. Gejala ini mengindikasikan adanya reaksi atau masalah pada tempat penusukan infus. Tindakan keperawatan yang tepat dalam situasi ini adalah memindahkan tempat penusukan. Gejala-gejala yang terjadi menunjukkan kemungkinan terjadinya reaksi lokal atau peradangan pada area tempat penusukan infus. Memindahkan tempat penusukan infus ke lokasi yang lain akan membantu mencegah kemungkinan lebih lanjut terjadinya masalah pada kulit dan pembuluh darah serta mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan pada pasien. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang laki-laki 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan edema di ekstremitas bawah, cepat cep. Pasien memiliki riwayat lemah jantung kanan dan kiri. Apa tindakan kolaboratif pada pasien tersebut? A. Pemberian oksigen. B. Pemberian diuretik. C. Pembatasan cairan infus. D. Pemeriksaan gambaran EKG 12 lead. Pembatasan makanan yang mengandung garam. Jawaban: B. Pemberian diuretik. Pembahasan. Pasien laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian menunjukkan edema di ekstremitas bawah bengkak pada kaki dan atau kaki, cepat lelah, dan riwayat lemah jantung baik pada sisi kanan maupun kiri. Gejala-gejala yang disebutkan seperti sesak napas dan edema di ekstremitas bawah menunjukkan adanya kemungkinan masalah pada sirkulasi darah dan jantung, terutama gagal jantung. Gagal jantung menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh yang dapat menyebabkan edema dan menyebabkan kesulitan untuk bernapas. Pemberian diuretik adalah tindakan kolaboratif yang tepat pada pasien dengan gejala-gejala seperti ini. Diuretik adalah obat yang membantu meningkatkan ekskresi air dan garam dari tubuh melalui urin. Dengan meningkatkan produksi urin, diuretik dapat membantu mengurangi retensi cairan di tubuh, termasuk cairan yang menyebabkan edema. Dengan mengurangi cairan berlebih, diuretik dapat membantu meredakan sesak napas dan gejala-gejala gagal jantung lainnya. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan patah tulang terbuka paha kanan 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian pasien tampak merengis jika menggerakkan kakinya, terpasang bidai. Pasien direncanakan untuk dilakukan operasi RIF. Aktivitas dibantu oleh keluarga, tekanan darah 130/80 mm, hidrargirum, frekuensi nadi 80 kali menit, frekuensi napas 18 kali menit, suhu 37,4 C. Apakah tindakan keperawatan pada pasien tersebut? A. Cek HB. B. Kaji nyeri. C. Pasang infus. D. Merawat luka. E. Membantu aktivitas. Jawaban: D. Merawat luka. Pembahasan. Pasien laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan patah tulang terbuka pada paha kanan yang sudah 2 hari lalu. Dari informasi di atas, tindakan keperawatan yang paling tepat adalah merawat luka. Pasien mengalami patah tulang terbuka, yang berarti ada luka pada area patah tulang yang terbuka dan memerlukan perawatan khusus. Perawat harus melakukan perawatan luka dengan benar untuk mencegah infeksi, mengurangi risiko komplikasi, dan memfasilitasi proses penyembuhan tulang yang optimal. Tindakan merawat luka termasuk membersihkan luka dengan hati-hati, mengganti balutan secara steril, dan memantau tanda-tanda infeksi atau perburukan kondisi luka. Soal nomor 7 P3K perawat, seorang laki-laki 20 tahun dirawat di ruang trauma akibat kecelakaan gizi S8, terdapat tanda-tanda fraktur dasar tengkorak. Pasien direncanakan akan dilakukan pemeriksaan CT scan bagian leher. Berapa orang yang diperlukan untuk memindahkan pasien tersebut? A. 2, B,
3, 4, D.5, 6. Jawaban C. 4 orang. Pembahasan. Pemeriksaan CT scan bagian leher pada pasien dengan tanda-tanda fraktur dasar tengkorak merupakan tindakan yang memerlukan kehati-hatian dan koordinasi yang baik dalam memindahkan pasien. Jumlah orang yang diperlukan untuk memindahkan pasien tersebut biasanya adalah 4 orang. Pemindahan pasien dengan cedera tengkorak yang diduga fraktur dasar memerlukan tim yang cukup besar untuk memastikan keamanan pasien dan menghindari pergerakan yang berlebihan pada leher. Dengan 4 orang, dapat diatur posisi kepala dan tubuh pasien dengan lebih baik dan aman untuk dilakukan pemeriksaan CT scan. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.